saya dulu berpikir, orang ketiga dalam rumah tangga hanya soal perselingkuhan. Ternyata saya salah. Orang ketiga itu bisa saja adalah ibu mertua kita sendiri, atau kakak ipar. Dari awal pernikahan, saya sudah mencium gelagat yang tidak biasa. Meski kami tidak tinggal serumah dengan ibu mertua, tetapi rumah kami hanya dipisahkan oleh tembok. Di sebelah kanan rumah mertua saya, tinggal kakak ipar saya. Lingkungan yang sempit itu membuat pengawasan mereka ke arah saya menjadi luas. Segala hal yang saya lakukan, mulai dari pakaian, perhiasan, sampai belanja bulanan, selalu saja mendapat komentar dari mereka. Seperti, "Kamu itu kalau beli apa-apa jangan yang mahal-mahal, nanti uang suami habis," kata ibu mertua. Saat anak saya menangis di ruang tamu dan saya sedang memasak, kakak ipar masuk ke dapur dan menyuruh saya menggendong anak, seolah-olah saya ini adalah ibu yang tidak mengerti akan prioritas. Saya seolah-olah merasa tercekik, bukan karena aturan rumah tangga, tetapi karena rasa tidak merdeka yang saya rasakan di rumah saya sendiri. Yang paling menyakitkan bagi saya adalah suami saya seperti tidak punya suara, diam 1000 kata. Apapun yang dikatakan oleh ibu dan kakaknya, langsung ia patuhi. Saya pernah membicarakan ini kepada suami, tapi dia tak percaya. Sampai di suatu waktu, kakak ipar mengancam, "Kalau kamu tak menurut, aku bisa bikin adikku nikah lagi dan kamu diceraikan." Ancaman itu sangat menusuk hati saya. Namun, yang lebih menyakitkan lagi, suami saya seolah tidak peduli. Sebagai seorang istri, saya tidak pernah melarang dia membantu keluarganya. Tetapi, sampai kapan kebutuhan keluarga kecil kami harus selalu menjadi nomor 2? Bayangkan, ibunya pernah meminta untuk dibelikan mobil Pajero keluaran terbaru. Alasannya hanya karena mobil lamanya sudah tidak layak pakai. Dan sang kakak ipar juga tak kalah tegar, dia kerap meminta dana ini dan itu untuk keperluan anaknya. Mereka semua tahu kapan waktu yang tepat. Biasanya saat suami saya mendapat proyek besar, puncaknya liburan impian kami ke Eropa yang sudah kami direncanakan jauh hari harus dibatalkan. Karena ibu mertua dan kakak ipar ingin pergi umrah, dan mereka meminta suami saya untuk membiayainya. Respon saya hanya bisa diam dan menangis. Dalam keputusasaan, saya menelpon ibu saya. Tangisan saya pecah di tengah video call itu. Dan saat itulah ibu saya berkata, "Sudahlah Tri, sudah cukup apa yang kamu alami semua ini. Kamu harus bertemu dengan seseorang yang bisa membantumu keluar dari masalah ini. Ibu punya satu kenalan, namanya Gus Masar. Kamu catat nomornya, ya, kamu harus percaya sama mama." Awalnya, saya sempat ragu. Siapa itu Gus Masar? Apa benar bisa membantu permasalahan yang saya alami ini? Singkat cerita, setelah saya mencari tahu tentang beliau di sosial media dan website miliknya, saya tersentak. Ternyata, beliau bukan orang sembarangan. Beliau merupakan seorang konselor spiritual yang namanya sudah banyak disebut di forum-forum rumah tangga, bahkan disebut bisa membongkar pengaruh gaib dalam keluarga. Dengan ditemani ibu, saya akhirnya bertemu dengan Gus Masar. Beliau orang yang tenang, tapi tajam saat melihat. Setelah mendengar cerita saya, beliau hanya berkata pelan, "Suamimu itu tidak sepenuhnya sadar. Ada pengaruh gaib yang membuatnya menjadi tunduk buta kepada keluarganya. Itu bukan sepenuhnya salahmu." Saya sendiri pun tidak begitu heran mendengar ucapan Gus Masar itu, karena memang banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang tidak masuk akal yang kami alami. Kemudian Gus Masar memberikan sebotol air doa. "Buat suamimu meminumnya secara tidak langsung. Setelah itu insya Allah hatinya akan terbuka." Saya tak tahu bagaimana menjelaskannya secara ilmiah, tapi semua itu terjadi seperti mukjizat. Setelah suami meminum air itu, dalam beberapa hari ia sudah mulai kelihatan berubah. Ia mulai memberikan kembali perhatian-perhatian yang dulu sempat hilang, menyentuh pundak saya dengan perhatian. Bahkan, untuk pertama kalinya, ia bilang kepada saya,
Kita pindah saja ya, ke kota sebelah. Biar kamu tenang. Awalnya saya tidak percaya, tapi itulah faktanya. Akhirnya kami pun pindah rumah, walaupun hanya ke kota tetangga. Tetapi buat saya, itu seperti pindah dari gelap ke terang. Sampai hari ini, saya tak akan pernah melupakan jasa Gus. Beliau bukan hanya menyelamatkan rumah tangga saya, tetapi juga menyelamatkan saya dari perasaan sendirian. Terima kasih Gus Masar. Semoga Allah membalas kebaikan Anda.